pendengar, kembali lagi di podcast Suara Mahasiswa. Tempat kita ngobrol soal isu-isu yang relate banget sama kehidupan kampus dan masa depan kita. Gue Nadia dan hari ini kita mau bahas topik yang super penting, yaitu pendidikan Indonesia. Di sini gue ada dua orang keren. Yang pertama ada Tata. Hai Tata. Halo Nadia, gue seneng banget ya bisa diundang di acara podcast kali ini. Bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian semua. Dan satu lagi ada Sepina. Halo, excited banget deh buat podcast kali ini. Oke, sebelum jauh-jauh ke sistem, menurut kalian pendidikan di Indonesia itu kayak apa sih sekarang? Pertanyaan kompleks banget ya Nat ya. Kalau menurut diri gue sendiri ya, pendidikan kita tuh mudah diakses. Tapi di satu sisi lain juga, kualitasnya juga masih naik turun. Karena masih banyak banget mahasiswa yang cuma nurut sistem, bukan jadi pembelajaran yang aktif. Setuju banget nih, Tak. Gue pernah ngajar di desa selama 5 bulan dan itu kelihatan banget gapteknya sama siswa yang ada di kota. Bahkan ada siswa yang kelas 5 SD belum bisa baca. Itu bukan salah siapa-siapa sih, tapi cuma salah pemerataannya. Wah, dengerin banget ya, dengerin ya. Kadang kita di kampus tuh kayak udah merasa capek banget, tapi di luar sana itu tantangannya lebih gila ya. Bener banget sih Nat. Makanya itu kita sebagai mahasiswa tuh harus punya sense of reality juga. Iya. Menurut kalian, kurikulum pendidikan itu ada di sekolah dan kurikulum atau lebih luas sih? Jadi Nat, kurikulum pendidikan tuh luas banget ya. Mulai dari budaya belajar, cara dosen kita ngajar, sampai mindset mahasiswa itu sendiri. Banyak orang-orang yang masih mikir kayak kuliah itu cuma soal IPK, padahal belajar seumur hidup. Bener banget, dan kadang kampus juga kurang dukung belajar yang alternatif, misalnya diskusi kritis atau proyek sosial, padahal itu penting banget biar kita pinter gak secara teori doang. Terus kadang kita juga terlalu fokus ke sertifikat, bukan ke pengalaman belajarnya. Terus menurut kalian sebagai mahasiswa, kita ngapain sih buat bantu kondisi pendidikan yang lebih baik? Banyak banget Nat. Mulai dari hal kecil ya. Misalnya seperti kita ikut komunitas, literasi, jadi mentor di kelas, atau sekedar jadi mahasiswa yang aktif dan kritis di dalam kelas. Dan kalau bisa ya, coba deh sekali ajak teduh langsung. Entah jadi relawan ngajar, atau bikin gerakan sosial kecil, biar tahu realitanya kayak apa dan bisa berempati. Jadi kita bukan cuma teori, tapi juga aksi. Nggak perlu tunggu jadi siapa-siapa buat berkontribusi. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar bikin mikir bahwa pendidikan itu bukan cuma soal guru dan sekolah, kita juga sebagai mahasiswa punya peran. Yes, bener banget. Bahkan perubahan bisa mulai dari satu kelas, satu diskusi, atau satu komunitas kecil. Dan yang penting, jangan berhenti untuk belajar, terutama tentang dunia nyata di luar tembok kampus. Thank you buat Pina dan Tata, dan buat kalian semua yang lagi dengerin. Semoga obrolan ini jadi pematik semangat buat jadi lebih peduli dan terlibat. Gue Nadia, sampai ketemu di episode selanjutnya. Suara Mahasiswa, jangan lupa follow, share podcast kali ini ya.